masalahnya. Ya sedikit yang kita baca. Hai guys, welcome back to my channel Obi Ampu. Balik lagi di channel yang suka ngobrol ini, dan saksikan terus channel orang ganteng di bumi. Dan satu lagi kawan-kawan, dimanapun kawan-kawan berada, semoga dalam keadaan sehat, dan jangan lupa makan supaya ada tai. Oke guys, di topik kita kali ini yaitu ngobrol Pola pikir. ngobrol pola pikir. Seperti apa ngobrol pola pikir? Saya kasihkan terus. Dimana manusia ini aktivitasnya dalam melaksanakan sesuatu harus mengikuti serta dilakukan dengan cara yang signifikan, yaitu dengan diarahkannya oleh pola pikirnya sendiri, bahwa ternyata pola pikir kita itu menentukan setiap langkah hidup kita. Benarkah seperti itu? Makanya di samping saya ini ada orang yang ya sama-sama belajar dan sedikit mengetahui. Oleh karena itu langsung saja kita tanya, Pak. Jadi Pak, kita hari ini mengobrol tentang pola pikir. Dan Bapak pernah dengar pola pikir? Pernah. Pola pikir berarti di situ ada dua kata yang berbeda, Pak. Ya kan? Pola dan pikir. Gimana menurut Bapak? Ya, Kalau pola itu pola apa? pikir itu bahasa Inggrisnya itu mindset. Mindset itu suatu keyakinan yang mendasari cara berpikir Keyakinan yang mendasari seseorang cara untuk berpikir. melihat situasi. Keadaan tertentu. Ya. Jadi kalau kita sudah memiliki cara berpikir, Iya. cara pandang sendiri, ketika kita melihat sesuatu, kita akan melihat dari sudut pandang pola pikir kita. Oh, seperti itu. Jadi Cara berpikir kita itu. kita melihat orang, wah, sudut pandang seperti itu, wah, dipandang seperti itu dia, gitu Pak. Seperti itu. Oke, tapi tidak apa, itu benar juga. Nah, tadi di situ ada pola pikir. Pola itu apa, Pak? Pola itu berarti apa ya? Pola itu suatu kerangka atau model ya. Kerangka atau model, kerangka Model manusia. atau suatu bangunan, bentuk. Bangunan. Ya, Oh, ibaratkan gambaran. seperti bangunan, Ya, dia pun memiliki gambaran, kerangka. pola. Seperti itulah kurang lebih. Ah. Gambaran mengenai sesuatu, contohnya pola baju, ya kan, pola pola bangunan itu kan Desainnya. Oh, ya, berarti seperti itu pola. pola. Oh, ternyata. Pikir berarti kita pikiran kita. Pikir itu kalau dalam bahasa Inggrisnya apa tuh? Mindset, Mindset. Brain. Brain itu otak ya. brain otak, mindset. Mindset. Oke. Mind, Mind itu pikiran, pikiran, set itu set, pola. pola. Oh, jadi mind dan set. Cara berpikir atau pola pikir. Oh, gitu ya Pak ya. Ya. Kalau man itu kan laki-laki Pak. Man. Bukan mind, Oh. mind, mindset, Oh, mind. Mine. Mindset. Oh, mindset. Malam Pak, aku nggak terlalu pintar bahasa Inggris Pak. sama. Jadi berarti memang seperti itu ya. Mindset itu Pak. Cara manusia berpikir itu Pak. Lewat pola pikir. Wow, keren banget. Terus Pak. Terus dulu. Jadi memang itu sangat berperan penting untuk diri kita, Ya. sesama, ya kan, diri kita sendiri dan juga kepada sesama. Interaksinya ke Interaksi, lingkungan kita. lingkungan, ya. Bagaimana kita melihat orang, menilai sesuatu, itu ditentukan dari mindset Dan atau mindset, pola pikir kita. pola pikir itu yang Kalau menentukan. pikiran kita tidak baik, ya kita melihat sesuatu itu tidak baik. Oh, gitu. Tapi kalau itu Ya. pikiran kita baik, pola pikir kita baik, ya kita Ya. melihat sesuatu itu hal yang baik. Iya. Seperti contoh misalnya Ya. kita melihat contoh nih HP. handphone gitu ya. Itu setiap orang memiliki cara pandang dan cara pandang berpikir yang mengenai HP ini berbeda-beda.
Iya ya. Aku Mungkin lihat ada melihat ini HP ini jelek ini Oh, iya, iya. jadul. Oh ini dulu Kalau ini Bapak apa? lihat. Waktu pertama beli ini mahal ini Mahal. tren dulu Tren. waktu zamannya kan Nah, seperti zamannya. itu. Tergantung daripada orang Orang itu. yang melihat. Tapi kalau aku lihat, oh iya juga ya. Iya. Jelek juga HP ini. Udah buang. Iya ya. Iya iya betul betul. Anak Wisnu kangen. Kemana? Apa? Iya, Ray. Oh iya. Kangen ya. Oke, kita lanjut. Jadi tadi kita melihat sudut pandang dari handphone ini tadi. Oh iya benar juga. Tapi kalau menurut Bapak ini hitam ya warnanya. Iya. Kalau menurut saya coklat ya. Oh iya benar-benar. Jadi kita melihat. Jadi Beda. dari sini kita bisa melihat bahwa sesuatu yang kita lihat dari mindset ini berbeda karena kita melihat dari sudut pandang. Karena setiap orang memandang berbeda-beda Dengan pola pikir. sesuai dengan pola pikir yang dimiliki masing-masing. Itu tadi ada yang menarik tentang mindset di mana kita berada. Kalau dia mindsetnya buruk, bahkan pasti hasilnya buruk kita Pak. Kalau mindsetnya baik, pasti orangnya pasti baik. Gitu ya Pak. Nah, contoh kalau kita bicara psikologi, ya kita menghadapi masalah. Bagaimana kita melihat masalah itu tergantung dari pola pikir kita. Tergantung dari pola pikir. Makanya ada sikap respon daripada orang yang mengalami masalah yang sama itu berbeda-beda. Mungkin ada yang berputus asa, ada yang optimis, ada yang melihat itu sebagai peluang, ada sebagai sesuatu kebuntuan dan lain sebagainya. Itu tergantung daripada pola pikir orang itu. Iya. Oh berarti memang tergantung dari pola pikir orang yang mempunyai mindset itu. Iya, betul sekali. Nah, aku mau tanya Pak, apakah setiap orang punya mindset? Setiap orang punya mindset berbeda-beda, Setiap orang, berarti semua orang di bumi ini punya mindset. beda-beda. Tetapi Namun, itu mindsetnya mindset beda. itu bisa dibangun. Mindsetnya bisa dibangun. Iya. Dengan Mindsetnya kita mengembangkan pola pikir yang positif dan Positif. pola pikir yang cerdas, yang cerdas, yang kreatif yang dan lain kreatif, sebagainya. Iya. dan membangun satu sama lain. Wah, keren banget. Iya. Nah, tadi itu ada yang menarik tadi mengenai ini ya, apa tadi yang di mana kita berada. Kalau mindset kita baik, maka hasilnya akan baik. Di mana kita berada, kalau mindset kita buruk, maka hasilnya akan buruk. Ini bagus nih Pak. Iya. Ini aku ini ya, apa ya? Ini saya teringat nih dengan tahun-tahun ini di akhir-akhir hari-hari ini kan. Sekarang banyaknya terjadi keburukan terjadi Pak. Iya. Banyaknya terjadi hal-hal buruk terjadi. Seperti contohnya keburukan terjadi itu kekerasan kepada anak, apa namanya ya, pembunuhan, pemerkosaan, terus gosip Iya. dan lain-lain. Nah, kira-kira dari semua itu terjadi apakah karena mindsetnya atau bagaimana Pak? Itu bisa karena apa ya, ketidakpahaman ya orang memperlakukan anak itu, atau mungkin ada masalah-masalah. ini tentang anak tadi. Ya, Heeh. ya bisa jadi mungkin ada masalah-masalah kejiwaan atau lain sebagainya Iya, daripada si pelaku itu. Iya, daripada si pelaku ini. Dan mungkin kurang pemahaman mengenai perlindungan anak, bahwa anak itu dijamin dan dilindungi undang-undang. Iya, dijamin Ya, undang-undang. dan kita tahu ya kita tidak akan berani melakukan, Betul karena sekali. itu suatu pelanggaran hukum. Betul Ya. sekali. Nah, itu nanti tentang anak ya, berarti itu hal-hal terjadi bisa disebabkan karena apa Pak kira-kira? Banyak faktor sih, mungkin pelaku itu mengalami trauma di masa lalu, bisa. Bukan, Maksudnya maksudnya gini, contohnya tadi yang tadi kekerasan, nah, kekerasan terhadap anak itu. ya penyebabnya ya Penyebabnya kira-kira mungkin apa? keluarga yang tidak harmonis, Oh, keluarga yang tidak terus harmonis. mungkin karena apa namanya ekonomi, Ekonomi, ya, kemiskinan dan lain sebagainya. Nah, Ya banyak masalahnya terus seperti itu. Mungkin ada selain dari ekonomi,
keluarga yang kurang harmonis, kira-kira Ya kalau biasanya kalau orang tidak harmonis antara suami istri, mesti anak jadi korban kan seperti itu. oh iya ya, Entah anak berarti itu ditelantarkan atau anak mempersulitkan diri anak, ya sehingga anak itu susah untuk bebas gitu, atau gimana? gimana tadi? Itu dengan adanya kejadian itu membuat anak jadi susah bebas gitu. Ya bukan masalah susah bebas Maksudnya atau apa, tapi anak bebas, mendapat perlakuan ya iya, bebas dari apa sih ya istilahnya? tidak terjamin hak-haknya Oh gitu. sebagai seorang anak, harkat, martabat dan hak anak ini tidak terjamin di dalam keluarga itu karena masalah-masalah rumah tangga seperti itu bisa Ya. terjadi. Mungkin masalah ekonomi, Ekonomi. orang tua yang mungkin susah payah mencari nafkah, banyak anak yang juga terabaikan Terabaikan. bahkan itu jadi korban-korban kekerasan dan Iya ya ya. Itu yang menyebabkan seorang anak itu jadi akhirnya mengalami hal-hal yang iya murung, cenderungnya begitu kan. iya Jadi menyendiri, terus dia juga ya mungkin bisa kembali ke stres mungkin ya, karena stres. Orang tua yang Masuk ke stres bisa kejiwaan. pengaruh pelampiasan seperti itu. itu disebabkan karena pola pikir orang yang Iya, merusak pola itu. pikir ya. Betul sekali. Berarti memang itu ditentukan sama pola pikir juga. Iya, pola pikir. Nah, oke. Jadi ini tadi pola pikir atau gimana sih, Pak? Pola pikir ya? Kenapa? Masih di pola pikir nih, Pak. Hmm. Temanya tadi masih pola pikir. Masih. Nah, jadi kalau aku melihat ya, kalau saya melihat ya, pola pikir ini kira-kira nih kapan sih orang harus punya pola pikir yang baik, Pak? Sedini mungkin. Sedini mungkin. Berarti Ya, karena pola pikir yang baik itu harus dibangun, dibangun. bukan ada dengan sendiri. Oh, tidak Mungkin tidak dengan sendirinya. Dari pendidikan, pembinaan, konseling dan lain sebagainya itu bisa membentuk Membangun Pola pola pikir pikir. yang baik. Oh, gitu. sumber daya manusia, SDM seseorang, tingkat pendidikan Ya. juga sangat mempengaruhi pola pikir. Ya, menentukan hal itu. Ya. Jadi pola Juga pikir itu terbentuk tingkat kerohanian, kerohanian. ya juga mempengaruhi pola pikir. Jadi pola pikir itu terbentuk karena adanya sosialisasi yang baik, baik itu swadaya masyarakat yang memadai, sekolah gitu, atau sarana prasarana kayak pesantren atau ibadah mungkin, Iya, ya gereja. Itu mungkin mendukung kali ya. mendukung. Dan Kerohanian juga sangat terhadap mendukung untuk pola pusat pikir yang pengembangan positif. Ya. ya, dan juga yang lebih utamakannya itu keluarga ya. Ya. Nah, aku mau tanya nih Pak, kalau seperti itu nih, cara membangun mindset yang baik pertama kali itu sebenarnya bagaimana dan di mana Pak sebenarnya? Cara membangun mindset yang baik, ya Pertama kali di mana dan bagaimana caranya? cara membangun mindset yang baik itu kita harus Pertama mungkin kali. pertama kita bergaul dengan orang yang baik gitu. Iya. Yang kedua kita lebih memiliki wawasan, Iya. informasi tentang hal-hal yang baik. Mm-mm. Dan sekarang kan banyak juga teknologi ya, arus komunikasi yang Iya, sangat betul. canggih, Iya. sangat cepat. Banyak itu juga banyak mempengaruhi pola pikir Iya, betul. seseorang, yang sosial media dan lain Betul, sebagainya. betul sekali Pak. Dan kita harus bisa memfilter, Memfilter menyaring hal-hal itu. omongan orang, Ya, cara orang mendidik, ilmu iya, mungkin ya, ilmu. seperti itu. Jadi Pengetahuan. tidak semua yang ada Kita di dapat. sosial media itu baik. Baik. Yang bisa kita terima. Memang harus perlu disaring lagi. Perlu disaring. Berarti memang Kita orang- harus bisa membedakan. Iya ya, berarti memang orang yang ingin mempunyai mindset yang baik itu dia harus belajar lagi Pak. Iya, harus belajar. Tidak semena-mena dia ya udah sampai di sini aja dah yang mindset gua gitu kan. Iya. Enggak ya, berarti memang dia harus perlu berjuang lagi untuk Iya. mendapatkan mindset yang baik. Nah, kira-kira pertama kali mendidik anak supaya memiliki mindset yang baik itu gimana Pak ya?
Cara mendidik, mindset anak oh iya, dari Pertama kali. dari orang tua dulu dari orang sebenarnya. berarti memang Orang tuanya juga harus mendapat pengetahuan harus tentang mendapat pola asuh yang baik. pola asuh yang baik serta Kalau kita tidak memahami tentang pola asuh yang baik, ya kita otomatis kita menerapkan pola asuh kepada anak kepada anak. ya kurang tepat, tidak baik Iya, gitu iya, kan. iya, Akhirnya berdampak juga kepada mindset dan karakter anak itu. Ya betul. Seperti itu. Dan itu sangat membangun dan membantu bagi anak juga ya Pak ya. Iya. Terutama anak-anak yang memang mereka dalam pembinaan orang tua. Berarti memang anak ini kalau mau seperti itu dia harus belajar dengan sungguh-sungguh Pak ya. Istilahnya harus taat kepada orang tuanya, harus apa ya, setia gitu. Nah kira-kira mendidiknya bagaimana ini mendidiknya? Mendidiknya ya. Nah, Kalau mendidik anak berarti agak kita, besar Pak, soalnya nanti nggak kedengaran di mic. ya, mendidiknya berarti kita ya kan kita mendidik anak ya kita harus imbang ya. Imbang, Nah, harus imbang antara kasih dengan disiplin. Ya, dan kalau disiplin. bisa kita menggantikan disiplin itu sebagai untuk menggantikan pola hukuman contohnya seperti itu. Jadi kan apa, kalau Iya. Sorry. Berarti memang harus diimbangi ya ya dengan kasih. menggantikan pola didik hukuman, Nah, disiplin sebagai pengganti Disiplin dari sebagai hukuman. pengganti. Kalau hukuman itu kan berarti kan konsekuensi ketika kita salah. Jadi anak itu ya ketika salah kita hukum itu Iya. akan juga kan berdampak kepada psikologi anak. psikologi anak. Ya. Tapi kalau kita ganti dengan pola disiplin, ya mungkin dengan cara-cara yang lain tanpa disiplin, tanpa kekerasan seperti itu. Oh, begitu. Ada caranya seperti itu. Memang ada caranya. Dan disiplin itu bukan hanya ketika anak bersalah, tapi disiplin itu diberlakukan terus-menerus. Dilakukan secara terus menerus Ya. kepada anak Kepada anak. supaya anak bisa memenuhi dan akhirnya dia mendapatkan mindset yang baik. Ya. Wow, keren banget Pak. Itu sangat memberikan apa ya? Ya contohnya begini, kemantapan ya, misalnya apa? Kalau disiplin itu kan untuk pola pengganti hukuman Iya. dengan cara yang baik itu ya, maksudnya ya tanpa kekerasan. Contohnya kalau biasanya anak kalau bersalah kan kita pukul. Nah, tapi kalau disiplin Sudah diambil. Ya. Oke, jadi seperti itu lah ya. tadi belum seperti selesai. Hah? Tadi belum selesai. Belum selesai ya? Ya maksudnya kalau disiplin itu kan Disiplin tadi. pengganti hukuman. Pengganti hukuman. Iya, seperti itu dengan disiplin yang tanpa kekerasan. Iya. Contohnya kalau anak salah kan kita biasanya pukul. Nah, Tapi anak mungkin diajari dengan kebiasaan yang baik, contohnya cuci piring ya. atau dia membersihkan rumah. Oh, Itu kan tanpa kekerasan. tanpa kekerasan. Itu sebagai pengganti hukuman. Hmm. Dan secara tidak langsung kan juga mengajari hal-hal yang positif, ya, pekerjaan-pekerjaan yang baik dalam Ya. diri anak, kan menyapu rumah atau mencuci piring itu Sebagai kan bentuk hukuman pengganti itu. daripada hukum. Daripada pengganti karena cara ya memang bagus juga ya cara mendidik anak itu supaya tidak menimbulkan kekerasan, Iya, dengan menimbulkan kekerasan dan menumbuhkan sakit hati. ya Nah, akhirnya bisa berpengaruh ya pada menumbuhkan cara berpikir mindset pada yang baik. dunia. Oke, mantap sekali, ini bisa membangun setiap cara berpikir anak ya supaya mereka bisa bertumbuh dengan baik dan Iya. memiliki mindset yang luar biasa kan gitu kan. Nah begitulah pemirsa ya kan. Oke, begitulah obrolan kita kali ini. Karena kita suka ngobrol sekali tentang dua kasih yang selalu memberikan edukasi yang baik, selalu memberikan pola pikir yang baik, selalu memberikan wawasan yang
mungkin kita belum ketahui, tapi sekarang sudah kita ketahui. Nah, oke, dari sini kita dapat mengetahui bahwa mindset itu sangat perlu sekali dibangun, baik diri kita maupun orang lain. Nah, Pak, kesimpulannya nih, Pak, dari mindset itu tadi, halo Pak, kesimpulannya. Kesimpulannya mindset itu bagaimana cara kita melihat dunia, melihat masa depan, melihat masalah, itu ditentukan dari mindset kita. Ketika mindset kita positif, mindset kita baik, maka kita memandang segala sesuatu dengan baik dan hasilnya pun akan pasti berbeda. Hasilnya akan baik. Oh, berarti mindset ini, aduh, baca kesimpulan jadi. Oh, berarti mindset ini tadi bisa berubah. Mindset dia bisa berubah sesuai Mindset dengan bi- gitu. Iya. Iya. Tidak sesuai dengan kita belajar ya kita bisa berubah mindsetnya. Iya, berarti Kan mindset bisa mindset berubah. itu kan harus dibangun Mm, seperti itu. Iya. Iya, Tapi kalau mendidiknya dengan bagus, pasti hasilnya juga akan bagus ya, Pak ya. iya. Betul, betul. Mantap sekali, Pak. Oke, dari ya bisa Jadi contohnya saya lihat Kak Gabriel itu ganteng gitu. ya, bisa dilanjutkan lagi, Pak. Orang lain mungkin tidak melihat ganteng, tapi aku melihat ganteng gitu. Ah. Karena mindset saya positif. Iya, amin. Ya, Pak. Oh, tadi mengenai mindset tadi bisa dilanjutkan, Pak. Maksudnya kesimpulannya tadi, Mari kita bangun mindset yang baik. mari kita bermindset yang baik. Mari kita memiliki mindset yang baik. Wow, keren sekali. Terima kasih Bang ya, Pak. Oke. Kesimpulan yang sangat bagus sekali. Thank you for watching. Oke, sampai di sini dulu video Jagai. Bukan video Jagai. Sampai di sini obrolan kita. Suka ngobrol. Saksikan video yang selanjutnya. Semoga dimanapun pemirsa berada, penonton berada, kawan-kawan semua, kerabat, orang tua, dan orang lain, masyarakat yang jauh di pulau sana, kalian adalah orang-orang yang hebat dan tetaplah memiliki mindset yang baik, karena mindset yang baik itu dapat membangun kehidupan yang baik. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. See you next time. Bye bye.